Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasno Agusyah dari Prodi S1 Pendidikan Agama Islam. Di sini, dalam pembuatan video ini, saya ingin menyelesaikan tugas dari Bapak Ishak selaku dosen pengampu pada mata kuliah materi PAI, SMP, dan MA pada semester kali ini. Di sini saya ingin kita akan membahas sedikit mengenal apa itu kurban. Nah, sebelum membahas ke kurban itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu sejarah sedikit adanya pelaksanaan kurban. Sejarah kurban sendiri itu diawali dengan peristiwa penyembelihan Nabi Ismail oleh ayahnya ya pada zaman dulu, yaitu Nabi Ibrahim melalui mimpi. Di situ Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengorbankan putranya untuk disembelih sebagai tanda kesetiaan dan ketundukannya. Nyanya siapa, yaitu Nabi Ibrahim tadi, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hingga saat ini ya, umat Muslim masih merayakan dengan kurban tersebut sebagai tanda keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, bahas tentang pengertian kurban. Pengertian dan kurban yaitu secara bahasa, kurban itu berasal dari kata koroba. Yang artinya apa? Yaitu yang artinya dekat atau mendekatkan. Ya, sedangkan secara syariat, kurban artinya itu ibadah dalam bentuk melaksanakan penyembelihan hewan tertentu atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan dapat mendekatkan, yaitu dari koroba, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perintah berkurban sendiri juga tercantum dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3 ya, itu beritanya. Ya, kemudian setelah kita mengetahui pengertiannya, kita akan berlanjut bahas tentang hukum kurban. Apa sih hukum kurban itu? Nah, di sini dijelaskan ya, hukum kurban yaitu sunnah muakkad. Artinya apa sunnah muakkad itu? Artinya itu sangat dianjurkan bagi yang mampu ya, bagi yang mampu dianjurkan untuk melaksanakan kurban. Akan tetapi apabila dia tidak melaksanakannya, hukumnya adalah makruh. Dan makruh ini bagi yang mampu. Tidak melaksanakannya maka hukumnya makruh. Bagi yang kurang mampu, itu kita tidak diwajibkan untuk berkurban. Tapi bila ada rezeki lebih, maka kita boleh melaksanakan kurban. Kemudian yaitu setelah mengetahui itu ketentuan hewan kurban. Nah, ketentuan apa saja yang boleh dilakukan hewan kurban, yaitu yang pertama yaitu jenis binatang yang diperbolehkan untuk dijadikan hewan kurban itu adalah seperti kita tahu, yaitu unta, sapi, kerbau, kambing, atau biri-biri, yaitu hewan-hewan yang boleh digunakan untuk berkurban. Nah, sedangkan ketentuannya hewan-hewan tersebut yaitu seperti unta ya, tadi ada unta harus berumur 5 tahun. Nah, kemudian sapi, kerbau yaitu sudah berumur 2 tahun. Kambing ya tadi
berumur 2 tahun juga atau sudah poel, kemudian domba atau biri-biri yang sudah berumur 1 tahun atau telah berganti gigi ya poel tadi. Udah, nah jika hewan kurban bukan yang disebutkan di atas ya, di atas tadi yang bukan di yang saya sebutkan tadi itu, maka di sini kurbannya itu akan dianggap tidak sah ya, tidak sah karena hewan-hewan yang berkurban tadi itu sudah ditentukan apa saja yang boleh buat berkurban gitu. Itu kan misalkan terus ketentuan yang lainnya seperti apa, mungkin binatang sapi, unta, kerbau itu boleh untuk 7 orang ya. Sementara untuk kambing dan lain sebagainya, unta itu hanya untuk satu satu orang saja. Kemudian ketentuan yang lain yaitu hewan kurban itu apa? Sehat. Kemudian sehat-sehat mungkin dari tidak cacat ya, kemudian tidak buta, tidak kekurangan apapun, sehat dan lain sebagainya. Artinya itu hewan yang akan dikurbankan nantinya itu hewannya itu benar-benar sehat, gak ada cacat sama sekali, tidak ada kekurangan sama sekali. Ya, baik tadi tidak ada kecacatan tadi, tidak ada mungkin ada hewan kurban mungkin beli kambing, kita beli kambing dan kambing itu cacat atau pincang kakinya begitu atau hilang mata sebelahnya gitu. Nah itu hewan tersebut tidak boleh untuk digunakan berkurban karena itu tidak memenuhi ketentuan-ketentuan berkurban hewan berkurbannya. Jadi hewan kurban tersebut sangat tidak dianjurkan dan tidak diperbolehkan untuk berkurban. Apabila kita ingin berkurban, maka kurbanlah dengan hewan yang paling sempurna, paling bersih ibaratnya, paling baik di antara yang lain gitu. Begitu. Kemudian setelah itu kita tadi udah membahas tentang sejarahnya sedikit, kemudian dari pengertiannya, terus hukumnya, ketentuannya. Setelah itu membahas tentang adanya waktunya, ya waktu berkurban atau waktu penyembelihan hewan kurban. Waktu penyembelihan kurban ini yaitu setelah sholat Idul Adha, seperti kita tahu yaitu setelah sholat Idul Adha, yaitu atau lebih tepatnya yaitu pada tanggal 10 bulan Dzul Hijjah. Nanti dari Tasyrik tanggal berapa? Yaitu tanggal 11, 12, dan 13 pada bulan Dzul Hijjah. Itu biasanya ada bulan-bulan haji ya. Dan penyembelihan sendiri yaitu boleh dilakukan pada siang hari atau sore hari dan pada hari-hari tersebut ya. Malam-malam tidak, karena nanti kalau malam-malam kita menyembelih nanti takutnya salah sembelih gitu ya. Dan itu sebelum matahari terbenam ya itu ya. Dan sebelum matahari terbenam tanggal 13 Dzul Hijjah, begitu. Nah, sedangkan tidak ada perbedaan waktu siang ataupun malam. Nah, tapi kita dianjurkan nanti pagi siang karena malam mungkin orang udah pada istirahat, pada sibuk, menenangkan pikiran. Nah, itu lebih baiknya siang atau sore. Nah, kemudian tempatnya disunahkan untuk menyembelih hewan kurban adalah tanah lapang, ya tanah lapang. Tujuannya untuk apa? Tujuannya yaitu untuk memberitahukan kepada kaum muslimin bahwa kurban sudah boleh dilakukan, ya boleh dilakukan, serta mengajarkan bagaimana tata cara kurban yang benar. Nah itu kurban sendiri yaitu boleh dikabarkan, janganlah sembunyi-sembunyi ya, boleh kita beritahukan karena sunahnya kurban juga itu juga kita kasih tahu bahwa kita itu berkurban biar orangnya juga ikut tertarik juga untuk berkurban. Nah orang-orang yang berkurban, bagi orang yang berkurban sunah-sunahnya apa ya, itu disunahkan untuk menjeleh hewan kurbannya sendiri apabila kita tidak bisa ya
boleh diserahkan kepada panitia gitu, diwakilkan kepada panitia. Jadi hal yang tidak usah menyembelih, yaitu ketika menyembelih hewan kurban ya, disunahkan membaca doa yang dianjurkan oleh Allah itu ya. Kemudian setelah Ali mengetahui hal-hal tersebut, yaitu lanjut tentang dari pemotongan ya, pasti proses penyembelihan, pembersihan dan lain sebagainya kan jelas ada yang namanya pembagian daging hewan kurban. Pembagian kurban itu buat siapa-siapa sih? Nah, pembagian hewan kurban sendiri itu dibagikan kepada fakir, orang-orang fakir dan miskin, tetangga, sahabat dan diri kita. Dengan pembagian berapa? Dengan pembagian masing-masing, yaitu sepertiga ya. Sepertiga bagi saudara, sepertiga bagi fakir miskin, sepertiga lain sebagainya. Kita juga boleh mengambil itu sepertiganya. Nah, apabila orangnya berkurban menghendaki, dia boleh mengambil dagingnya, yaitu ya tadi semaksimal sepertiga. Kita boleh mengambil dagingnya itu sepertiga, orang fakir miskin sepertiga, saudara juga sepertiga. Nah, dagingnya juga dibagikan secara mentah. Nah, ini kurban itu dibagikan sebagai daging mentah, bukan dimasak terlebih dahulu baru dibagikan, bukan. Daging kurban itu dibagikan secara mentah-mentah kepada orang yang membutuhkan. Kemudian yang terakhir yaitu hikmah. Apa sih hikmah dari kurban? Yaitu antara lain ya, yang pertama itu menghidupkan sunnah para nabi terdahulu, yaitu khususnya sunnah Nabi Ibrahim tadi, seperti yang awalnya mimpi kemudian menyuruh menyembelih anaknya, itu kita menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim ya. Kemudian untuk mendekatkan diri atau taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti tujuan dari adanya kurban itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menghidupkan makna takbir di hari raya Idul Adha dari tanggal 10 sampai 13 Dzulhijjah. Itu setiap hari kita melakukan takbir Allahu Akbar begitu terus, kita selalu mengingat Allah. Kemudian kurban mengajarkan kepada kita untuk bersikap dermawan ya, ini paling penting ya, dermawan, tidak rakus dan tidak kikir, karena kita di sini itu saling memberi satu sama lain. Yaitu terus kurban didik kita untuk peduli kepada sesama ya, ini sama kayak dia, kepada sama, kita saling memberi ke tetangga dan lain sebagainya. Kemudian mendidik kita untuk membunuh sifat kebinatangan. Nah, kebinatangan itu seperti apa sifatnya? Sifat yang harus kita musnahkan, yaitu seperti tamak, rakus, sikap ingin menang sendiri, sewenang-wenang kepada orang lain. Nah, ini jadi sifat kebinatangan kita hindari tersebut. Nah, dengan berkurban kita dapat melatih sikap untuk saling, tadi itu dijelaskan dermawan, saling memberi, kasih sayang, dan selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu karena kita selalu melaksanakan perintahnya dan saling membagi, ikhlas gitu. Nah, mungkin itu saja sedikit penjelasan yang bisa saya sampaikan dan penyelesaian tugas untuk pada kali ini, yaitu tadi dimulai dari kurban, yaitu mulai sedikit mengenal sejarahnya kurban, kemudian dari pengertiannya, hukumnya, terus kayak sunah-sunahnya dan penyembelihannya, hewan-hewan apa saja yang boleh dikurbankan, kemudian dari yang terakhir itu ada hikmahnya. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan, dan kalau misalkan ada kurang lebihnya dari saya dalam menyelesaikan tugas ini atau dalam kata ucapan saya, baik yang tak sengaja maupun sengaja, saya mohon maaf, dan saya yaitu menyadari sepenuhnya masih kekurangan ilmu dan sedikit ilmu. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.